Santai dulu, santai. Yellow the people in the world balik lagi di Bacot Santuy. Bacotan santai, tapi emosi. Tetap emosi. Kayaknya kalau dibahas di open Facebook agak kurs gitu kan. Jadi kita bahas fokus topik yang sedang ramai gitu bro. Ada something yang menurut gua kayak patut dibahas secara dalam dan secara gamblang gitu. Keresahan kecil yang agak ganggu kehidupan santuy gua gitu bro ya. Kebetulan juga yang mengganggu ini adalah hal-hal cabok. Itu gitu bro ya. Jadi gue harus kayak detektif gitu ya bro. Pakai kacamata sambil santai. Gimana sekarang bro? Mudah-mudahan baik-baik saja gitu ya lur ya. Jadi beberapa hari lalu, beberapa waktu lalu gitu bro ya. Sebenarnya banyak hal yang janggal buat gue gitu ya. Dari kehidupan santai-santai 2025 ini gitu. Kenapa negara kita ini bisa dibilang darurat predator? Kacau balau. Mungkin di negara lain itu biasanya darurat gempa, tsunami, bencana alam. Ini darurat predator di sini doang. Tingkat anomali cabul. Yang aneh itu semakin tahun semakin meningkat gitu bro. Karena banyak pihak-pihak yang dirugikan. Banyak juga pihak-pihak yang kena beban moral gitu bro. Jadi gue bikin video ini ya untuk membahas warga-warga udah kangen banget anjing, bahas-bahas yang cabul kayak gini gitu. Kenapa orang-orang ini gitu udah gatal mulut gua tentang hal ini gitu bro ya sebenarnya gitu. Dari mulai grup fantasi sedekah, guru besar UGM yang mencabuli mahasiswi, sampai ke Kapolres ngada cabul 3 anak kecil gitu bro. Kenapa harus anak kecil? Anak kicik? Itu pertanyaan gua, pertanyaan besar gua. Dan dijual videonya itu, aduh kacau banget gitu, anjing emang. Dan terakhir gue bakal bacain komen-komen kalian di X gitu ya. Bingung ngomongnya mau X, Twitter, tweet, komen aja itu aja ya. Komen kalian di Twitter gitu ya bro ya. So kita langsung bumper aja, yang sudah kangen pasti bumper itu kan. Santuy. Jadi baru-baru ini ada grup Facebook gitu bro ya. Yang apa ya, kalau gue dengar kata Facebook tuh open Facebook gitu loh. Meme terbaik satu Indonesia harusnya. Tapi ternyata gitu ya, ada aja gebrakan-gebrakannya dari forum sebelah gitu bro ya. Mencengangkan. Wah anjing mencengangkan bro. Gue tuh udah lama kan main Facebook gitu demi meme. Tapi kalau gue deep into bener-bener grup Facebook ya, istilah kata nih ya, dark webnya Facebook, itu gue udah lama gitu. Gue udah jarang masuk ke dark webnya Facebook. Gue yang di atas-atasnya aja. Karena kalau misalkan lu ke dark webnya Facebook tuh paling apa ya yang lu temuin pertama tuh ya jualan HP-HP curian Samsung. Nah mungkin ya. Mungkin itu ya. Kalau udah mulai masuk ke HP-HP curian, mobil rental hilang. Nah itu udah mulai dark webnya Facebook gitu. Dan ternyata ketika kita gali gitu, adalah muncul grup Facebook tentang fantasi sedekah. Kayak coba lu pikirin deh, fantasi sedekah gitu. Fantasi sedekah gitu. Ini cuman fantasi atau bener ngelakuin? Itu kan pertanyaannya gitu. Atau mungkin isinya hanya pembahasan tentang fantasi sedekah, tapi itu aja udah janggal. Even though mungkin grup-grup Facebook itu pun anggotanya tidak melakukan seperti itu ya, kita anggap hanya membahas, itu pun sudah janggal. Karena kata psikiater atau dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Umum Yasri Jakarta, Dr. Citra Fitria, ngasih tahu kalau incest yang terjadi pada kalian sudah jelas itu kelainan seksual. Sudah jelas gitu loh. Ini bukan tentang woke agenda, enggak gitu men, nggak bisa menormalisasi apapun anjing. Kalau tentang minimnya pendidikan sudah jelas ya, negara kita kalian tahu sendiri tentang pendidikan seksual tuh sangat minim, makanya banyak sekali orang-orang cabul gitu kan. Tapi apa mindset orang yang sampai berani melakukan itu gitu loh? Atau sama adik sendiri lah gitu anjing, even though mungkin lu nggak di bawah umur adik lu gitu ya. Adik lu, baby gitu, misalkan speknya gitu. Misal, tetep aja nggak bisa gitu. Dan logika dan nalar lu berarti udah ada yang salah dengan lu nafsu melakukan hal seperti itu gitu bro. Ya singkatnya pasti orang-orang yang seperti itu ya mengalami depresi dan gangguan lah ya. Jadi psikologisnya berubah gitu, mindsetnya ingin bermain sama yang sedekah gitu bro. Logika gue ya, kalau kata gue ya, orang-orang yang punya pikiran seperti itu, kalau menurut gue ya sudah jelas lah ya, kurangnya kasih sayang mungkin ya. Kalau menurut logika gue gitu ya, mungkin nggak dibikinin bekal nugget sama nyokap bokapnya gitu. nggak ngerasain mie goreng bekah pas mau berenang. Nah itu mungkin ya. Itu mungkin. Dan kalau misalkan di grup tersebut pun ada yang sama anaknya sendiri, itu kayak tolol apa gimana ya?
Itu bapak memang nafsu pas lihat anaknya pakai baju kodok apa gimana? Gue gak ngerti gitu ya. Gue gak ngerti gitu, tolol gitu ya. Atau pakai piyama lilo gitu, piyama lilo. Nah itu ganggu lu. Anak lu umur 5 tahun pakai piyama lilo dipakai, udah gils. Itu udah gils kalau menurut gue. Sorry. Pakai piyama lilo anjing. Pakai piyama lilo. Nah itu ya yang selebgram suka pakai. Sebenarnya bukan gak boleh lu bikin hal-hal yang aneh gitu ya di grup Facebook gitu ya. Cuman lakukanlah hal-hal yang mungkin stereotip atau pada umumnya bakal menerima gitu grup tersebut gitu. Kolektor Tamiya kayak gitu kan sesimpel itu gitu. Jangan fantasi aneh gitu. Atau sharing tipker gitu kan, sharing tobrut masih oke lah gitu. Gue join kalau itu. Kalau itu gue join gitu ya. Yang normal-normal aja lah gitu. Yang umum-umum aja. Kita definisi ini normal bingung, yang umum-umum aja gitu loh. Nanti kalau udah ada fantasi kimia gitu mungkin ya. Rumus fisika, bingung gue. Fantasi senadi, semuanya terus ada anjing fantasinya. Grup Facebook ini tuh dibuat dari tahun 2024 sebenarnya bro. Dan udah punya 32.000 member anjing. Udah gila anjing. Berarti banyak orang yang suka fantasi 32.000 Blay. Berarti dari 300 juta orang ada 0,0001 orang suka fantasi sedang. Udah gila. Kenapa gak yang normal-normal aja gitu loh? Batu teh 18 plus gitu kan. Masih butuh diajarin gitu. Janda new. Itu masih butuh diajarin gitu. Ini kita sudah dewasa, jadi kita ngebahas seluas ini aja gitu ya bro ya. Kenapa harus sedang gitu? Kenapa harus anak lu sendiri di antara banyaknya wanita atau pria di luar sana gitu bro ya. Ini udah gak normal anjing. Dan gue yakin 32.000 itu ada satu orang intel. Nah itu gue yakin ada satu orang intel yang akhirnya ke blow up lah grup ini gitu bro. Si cepunya satu orang itu tuh. Gue yakin tuh cepunya satu orang itu tuh bro. Di grup Facebook tersebut pun ada beberapa fakta yang orang tuh tolol apa gimana ya. Lebih dari 400 gambar porno terpublish. Ipar dan ponakan jadi korban gitu. Aduh kacau banget gitu, kayak gak ada cewek lain. Aneh banget anjing. Sepupu lucu tuh. Baby. Gak bisa baby keponakan anjing. Udah gila kali ya. Lu gak bisa pakai jurus sokap tuh ke ada ipar lu anjing. Udah gila ya. Banyak hal-hal yang tersebar dan video-video yang tersebar juga melakukan tindakan-tindakan seks yang biasa lah gitu ya. Maksudnya normal gitu. Mungkin missionary gitu. WOT gitu. Tapi ada juga yang anjingnya gitu loh. Melakukan tindak kekerasan sambil dikepak, sambil dipakai gitu kayak the fuck? Udah itu anak lu sendiri dan bisa jadi yang ngelakuin tuh bapaknya atau ibunya gitu. Apalagi kalau ibunya gitu ya, kayak suami lu berarti kurang gitu loh. Lu gak bisa coming gitu. Lu paksa anak lu buat make lu dan disika gitu, kayak aneh banget. Ditonjokin, dicekek gitu, kayak kebanyakan nonton Jav nih. Stars 342 sih. Fix itu kebanyakan nonton Stars 342 sih. Yakin gua. Apa mungkin juga orang itu tuh terinspirasi sama kasus-kasus sebelumnya. Karena kasus sebelumnya gitu bro, kekerasan seksual terhadap anak ini emang udah sejak lama gitu. Dan sudah mulai dijadikan konsentrasi sejak tahun 1970 gitu. Di dunia gitu bro ya. Dan menjadi pelanggaran kejahatan paling tinggi men. Di dunia loh, bukan di negara kita doang men. Apa yang dipikirin ya anjing? Nah sini sedang. Dan kalau kita flashback juga gitu ya bro, sebenarnya kasus-kasus fantasi ini juga udah ada sebelumnya gitu. Jadi ada oknum dulu anjing. Jadi waktu itu ada di mana keluarga yang bapaknya, pamannya, kakeknya juga anjing Sugiono ini jelas ngelahirin anaknya sendiri men. Udah gila gak lu? Orang tuh sumbu pendek emosinya. Ini tuh nafsunya, sumbunya pun sudah tidak ada. Jadi begini, tolol ke tulang jelas, tolol ke biji ini jelas. Jadi udah gak ada otak atau pikiran gitu cuy. Sumpah. Karena masalahnya di situ tuh ada ayahnya men. Dan anaknya tuh umur 5 tahun. Nggak tega gitu. Maksudnya kok bisa tega yang ngelihat anaknya tuh dicabulin juga gitu bro. Kok bisa sampai ayah kandungnya sendiri nyabulin gitu. Udah fix darurat predator. Darurat gitu loh. Predator anjing. Predator gitu. Bingung gue anjing baca berita ini, bangsat emang. Jadi kasus ini bisa terungkap tuh karena ada tetangganya yang mencurigai perilaku korbannya. Dan si korbannya tuh bilang ke tetangganya kalau alat vitalnya tuh sakit. Jadi dibawa ke rumah sakit dan akhirnya ada bukti kalau anak usia 5 tahun ini sudah dikepaks gitu sama anjing. Kayak sakit banget gitu ya ngebahas ini juga gitu bro. Udah dikepak, dikasih kekerasan perlakuan seksual gitu. Gadeng. Si kakeknya itu loh, kakek gitu. Kakeknya pun ikutan gitu. Gue bingung banget anjing. Udah smell earth gitu dia tuh, kenapa ya? Udah smell earth. Aduh, gue bingung banget. Ngaceng pun mungkin udah agak-agak rep-repan gitu kan. Tapi masih dipakai bocil itu, gila. Mungkin dia kenceng sampai tang gitu ngeliat
kali gadeng gue ngebayangin lagi babi. Kenapa ya? Kalau ada gua di situ kan den. Ya mau gue jelas ya, tusuk, cocok tuh, perut, tarik usus. Seperti biasa kalau gua ya kayak gitu. Kalau gua ngeliat orang-orang kayak gini ya anjing ya. Tadi yang gua bahas pertama fantasi anak kecil yang dipakai bapak, kakek dan pamannya. Dan yang ketiga ini beberapa waktu lalu ada Kapolres Ngada cabut 3 anak di bawah umur dan dijual video pornonya gitu. Kayak apa yang dipikirannya gitu loh. Yang diduga mencabuli anak di bawah umur yang berusia 14, 12, dan 3 tahun. Dan Fajar merekam kekerasan seksualnya dan videonya langsung dikirim ke situs Australia. Brazzer, gue yakin Brazzer mungkin ini. Brazzer, jelas Brazzer mungkin ya. Nggak ada tuh di NTT ya bro ya. Kok bisa ya gitu kayak dicabulin terus ngerekam gitu. Ada step-stepnya gitu. Ada step-stepnya anjing. Cabulin, rekam, jual gitu ya. Anjir, kita lengah dikit ada orang yang bikin PH gitu ya. Aneh banget gue. Kacau banget anjir. Ini oknum. Gitulah. Harus ada oknum. Harus ada kata-kata dalil-dalil oknum gitu ya. Aduh, kebanyakan oknum nih ya. Kok bisa dikit-dikit ngokang gitu. Kenapa yang dipakai tuh pistol yang itu gitu. Padahal pistol ini gitu untuk kriminal gitu. Yang jelas merugikan negara gitu. Harusnya dipakainya. Ini mah ngokang yang lain kan. Aduh, kayak mana ya. Tadi oknum Kapolres. Ada juga oknum. Aduh, kebanyakan oknum anjing. Sekarang ada oknum profesor atau guru besar UGM gitu. Yang kayak apa gara-gara kebanyakan belajar gitu. Jadi gak ketemu cewek. Mahasiswi pun disikat gitu. Dan mahasiswinya pun mau gitu. Atau kan memang profesornya ya Zaddy, Gen Z Daddy, kayak Gyuji. Goblok. Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta diduga terlibat kekerasan kepada belasan mahasiswi. Modusnya mengajak korban melakukan bimbingan tugas akhir di rumah sang dosen. Deg-degan itu mah. Deg-degan. Harusnya Kang Deddy, nah ini nih orang-orang kayak gini nih masukin ke barak. Ini masukin ke barak yang kayak gini gitu. Aneh banget ya. Saat ini pelaku sudah dipecat sebagai dosen UGM. Pelaku juga tengah dalam prosesan pemecatan sebagai ASN dan guru besar. Tapi kok bisa korbannya sampai 13 orang mahasiswi, diapain gitu loh? Apakah mereka dikasih obat penenang gitu kan? Atau enggak dia stuck di bawah meja gitu kan? Aduh, kebanyakan nonton Stars 78 sih. Kebanyakan nonton Stars 78 gitu loh. Jaf gitu, bingung banget gue. Padahal dia tuh udah guru besar gitu. Kenapa nafsunya pun besar gitu? Dia udah guru besar tapi nafsunya pun gitu loh besar gitu. Aduh, gue bingung banget. Udah yang besar itu cukup gurunya aja, nafsunya jangan gitu. Itu sih kalau kata gue ya. Kalau kata gue pendidikannya aja yang besar gitu bro. Kok bisa gitu kan pendidikan tinggi tapi pikirannya pendek. Fucking hell. Gue tahu mahasiswa zaman now gitu. Baby gitu, lucu. Tapi kan gak gitu juga gitu. Lu udah umur mungkin 45, 50 atau 55. Guru besar kayak 55 gitu kan, 60 gitu kayak. Ada kamar mandi loh gitu. Ada kamar mandi sebenarnya gitu kan. Kok bisa dilecehin kan? Pun kan sholat pun tidak gitu. Cuma lecehin doang gitu pasti. Mahasiswinya itu hanya ingin konsultasi tapi berakhir dilecehi. Kan jadi bukan tugas akhir yang selesai. Karir kamu yang selesai gitu bro. Gimana pendidikan Indonesia mau maju kalau gurunya tuh mesum? Ini cuma satu oknum, kalau banyak oknumnya gimana coba? Kan jadi orang-orang tuh pada takut kuliah, sekolah. Aduh, udah no skill jadinya kan. Aduh, suram gitu. Ya tapi untungnya udah ketahuan dan dilakukan tindakan lah ya untuk si dosen tersebut gitu bro. Orang-orang kayak gitu memang harus ditangkepin dan dikasih juga edukasi gitu bro ya. Dan kalian pun sebenarnya harus mengingati keluarga kalian gitu ya. Karena kan ada kemungkinan juga kita takut sekolah gitu. Nanti jadi no skill. Dan takut juga yang awalnya mungkin kuliah mahasiswi gemoy gitu kan. Nanti turun jadi anak SMA, jadi anak TK, anak SD gitu kan. Jadi semua profesor bakal bisa jadi suram. Ada anomali baru gitu. Anomali predator pencabul. Kesel banget gue anjing. Aneh banget anjing sumpah bro. Gue tau gue juga cabul gue sangat cabul gitu ya. Tapi itu kan hanya intrusive thoughts aja gitu loh. Dan pembahasan dalam hal yang kontekstual gitu. Anjing kontekstual bitches. Bagaimana pengemasannya aja gitu loh. Ya semua cowok cabul udah pasti gitu. Cuman kan gimana cara kita mengalihkan dan mewadahi gitu sikap kita yang seperti itu. Itu hanya yang ada di pikiran kita aja gitu. Lu juga pasti selalu ada dong pikiran pengen nampol dosen dan bos kerja lu. Tapi kan tidak dilakukan gitu. Disitulah norma moral kita main. Ya dari awal sampai akhir pun yang tadi gua bahas dari mulai
grup fantasi sedih. Sampai guru besar melakukan tindakan itu pun ya rata-rata udah pada ditangkap juga ya. Apalagi yang grup Facebook, kita balik lagi gitu kan. Grup Facebook ini udah tertangkap, ada 6 tersangka gitu ya. Dan 2 diantaranya member aktif grup fantasi itu juga udah ditangkap gitu kan. Ada member-membernya gitu, udah kayak FTL Gym gitu kan. Ada member-membernya gitu bro-bro ya. Orang gedein otot, ini gedein nafsu gitu kan. Ya mereka juga bikin grup fantasi itu juga memang karena ketertarikan gitu ya. Ada beberapa fakta juga ini gue lihat di Detik gitu kan bro-bro ya. Pertama, lebih dari 400 gambar porno. Udah gila kali anjing, 400 lebih anjing. Ada bokapnya, ada nyokapnya, mungkin kan anak-anaknya tolol. Terus ipar ponakan jadi korban, udah gila gak lu? Polisi mengungkapkan salah satu tersangka MS menjadikan ipar dan ponakannya sebagai korban. Gila gak lu? 3 orang korban berjenis kelamin perempuan terdiri atas 1 dewasa usia 21 dan 2 anak 8 dan 12 di Jawa. Jawa, Jokau. Emang Jokau ini kelakuan gitu. Kelakuan gitu, emang kelakuan. Peran 6 tersangka, ada 6 orang DK, MR, MS, MJ, M semua, Meki pasti itu fix. Kaknya kanjut. Orang kanjut emang kayak gini. Bingung gitu loh. Dilakukan penangkapan di Jawa Barat, Jawa. Gue juga orang Jawa bro ya. Aduh, Lampung dan Bengkulu gitu bro. Fantasi sedekah 50.000 untuk 20 konten video anjing. Dan 100.000 40 konten video dan anjing. Gadeng gila. Kayak gue lewat jalur anjing, aneh banget. Motif pelaku grup fantasi sedih dibuat oleh tersangka MR. Dia secara sengaja membuat grup itu pada Agustus baru anjing 2024 untuk kepuasan pribadi dan banyak membernya men. Please lah, gila banget sih anjing. Udah terlalu barbar gitu bro. Nanti ujung-ujungnya alasannya karena ekonomi. Udah fix mental-mental orang miskin gitu, udah jelas banget gitu lah. Pasti ekonomi dibawa-bawa gitu, padahal cabul aja gitu. Kenapa emang? Template ya yang penting udah pada ditangkap juga gitu bro. Jadi buat kalian juga harus berhati-hati gitu ya untuk para orang tua atau para lelaki dan perempuan di sana. Sekarang nggak ngaruh men, mau cowok mau cewek, mau orang tua, mau yang lebih tua banget, semua hal itu pasti ada kemungkinannya terjadi gitu. Hal-hal yang memang tidak diinginkan gitu ya. Apalagi tentang seksual gitu. Jadi pendidikan itu memang kita harus bahas secara jelas gitu kepada rekan-rekan tercinta dan sanak saudara gitu ya. Walaupun mungkin di negara kita ini memang masih tabu sih. Ya kalian aja ngobrol sama pasangan kalian aja kalian tabu. Sudah jelas kalian kuring. Ngapain gak diomongin gitu. Aduh kacau deh. Padahal itu banyak banget yang bisa kita bicarakan cara untuk memuaskan pasangan gitu ya. Banyak cara-caranya gitu yang dan kalian pun tidak mau membahas itu. Ya gimana ya, bingung juga. Karena gini loh, memendam perasaan aja itu udah salah gitu ya. Karena orang-orang yang memendam amarah aja itu bakal susah untuk tulus untuk melakukan sesuatu karena dia dipendam. Malah orang yang tulus itu nggak mungkin memendam rasa marah gitu. Pasti dikeluarkan, pasti lebih vokal, pasti lebih komunikatif. Dan orang-orang yang seperti gue jelasin tadi pasti karena dia memendam hal atau memendam fantasi yang tidak bisa disalurkan gitu. Karena kita juga nggak bisa pungkirin kalau itu kebutuhan juga untuk orang yang berpasangan secara sah ya. Jadi apapun yang lu lakuin harus lu luapin gitu. Bisa tentang seksual, bisa tentang komunikasi, bisa tentang perasaan gitu. Karena ini pasti basicnya karena mereka memendam hal gitu loh. Makanya bikin grup kan, karena hanya mereka aja gitu. Padahal ini bisa diomongin ke entah psikolog atau teman terdekat untuk mengerem. Banyak orang yang lebih memilih untuk memendam perasaan karena takut terluka. Tapi justru karena memendamlah yang membuat luka. Jadi kita harus keluarkan dengan kata-kata gitu bro. Itu bakal enak banget sih. Ya, mungkin itu aja kali ya tipsnya buat gue ya. Jadi ya apapun harus dibicarakan aja gitu. Ke orang-orang yang memang menjadi wali lu atau orang yang memang lebih paham gitu. Temen, pacar, pasangan gitu. Ya dibicarakan aja gitu. Biar tidak ada hal-hal seperti ini gitu. Apapun dikomunikasikan lah bro. Mungkin itulah kesimpulan dari gue ya. Tapi sebelum kita tutup, kita coba baca tweet kalian. Kita baca tweet kalian coba ya. Kelakuan random aneh disuruh pakai kostum dino gitu. Nah, 6 fakta bajat grup Facebook ya. Akal sehatnya udah gak ketolong, disangka masuk Mushoku Tensei. Apa anjing Mushoku Tensei? Secara logika otaknya udah gak fungsi, udah jelas. Sebenarnya Papa Chris ngelakuin hal yang sama, cuma gak di-share ke Facebook. Tidak. Apa mungkin ya Papa Chris waktu hidup ya? Dari mukanya cabut lagi. Lu lupa pernah boneka Hello Kitty? Bentar gue cari. Diam. Ini ada Hello Kitty itu beda konteks. Itu kan bercanda. Aduh bercanda juga bisa jadi beneran lagi anjing ya. Bercanda, nggak gitu. Nggak. Aduh, dia ini nggak seru, nggak asik apa ya? Nggak gitu ya. Kalau boneka Hello Kitty kan tidak ada yang dirugikan gitu ya. Mentality. Aduh aneh juga ya. Bingung juga gue anjing. Bercanda gitu. Nanti yang juga bilang bercanda lagi goblok. Udah lah dia mulut. Lu tau lah maksud gua apa. Dino ini anjing. Mereka tuh nafsu gitu ngeliat anaknya pakai dino beginian. Aneh banget gua. Admin grupnya suruh pakai baju MU di penjara. Gua tuh gak ngerti bola tapi kenapa sih MU mulu. Akal dipakai, bocil aja tahu akal harus dipakai. Emang bodoh. Cukup dunia aja yang ada fantasinya. Ya emang duniawi aja yang terlalu banyak fantasinya. Makanya kita harus bisa merangkai ceritanya. Jangan banyak drama, gak usah aneh. Banyakin nongkrong. Udah itu aja bro. Ya, kalau menurut gua ya,
gitu ya. Jadi buat para oknum gitu ya, ya sesuai pekerjaannya aja gitu ya juga ya. Kalau ada nafsu niat cabul ya jangan lampiasin lah ke murid, ke pasien, ke anak sendiri. Miris gitu gue dengernya. Kalau ada Open BO gitu ya, aplikasi ijo gitu ya. BO tuh kayak bimbingan. Oh enak. Apa anjing? Ya kalau nggak punya duit buat Open BO ya ada pilihan kamar mandi dan rinso. Sikat itu tit. Sekalian ngerontokin daki-daki selangkangan gitu. Jadi semuanya sehat. Daripada kelakuan lu yang harus gua rontokin gitu loh. Bingung. Ya mungkin segini aja bro-bro ya. Kesal-kesal kecil gitu yang gua pikirin beberapa hari kemarin gitu ya bro-bro. Dari berita-berita Indonesia. Ya udah lama juga gak berita-berita update hal-hal seperti ini yang caboel. So, stay tune di channel gua. Silahkan subscribe. See you in the next video. Peace. Gitu.